Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang materi mobilitas sosial. Masih bersama saya, Ibu Anis Ada. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pengertian mobilitas sosial, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anak, mungkin kalian pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa roda kehidupan seseorang itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seseorang yang saat ini memiliki jabatan tinggi, kekayaan berlimpah, bisa saja suatu saat nasibnya berubah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, seseorang yang saat ini hanya orang biasa-biasa saja, mungkin karena kerja kerasnya bisa berubah menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan memiliki kekayaan berlimpah. Nah, itulah yang dinamakan mobilitas sosial. Jadi, apa pengertian mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Sedangkan bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal, yaitu perpindahan kedudukan seseorang dari rendah menjadi lebih tinggi, atau dari kedudukan tinggi menjadi lebih rendah. Yang kedua, mobilitas horizontal, yaitu perpindahan kedudukan seseorang dalam lapisan yang sama. Sedangkan mobilitas vertikal itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status dari rendah menjadi lebih tinggi. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat contoh berikut ini. Contoh mobilitas vertikal ke atas. Pak Andi semula seorang penjual bakso keliling. Karena keuletannya dalam bekerja, akhirnya dia bisa memiliki depot bakso dan menjadi pengusaha bakso. Nah, kalian lihat di sini, dari orang yang biasa-biasa saja, nasibnya bisa berubah menjadi orang yang luar biasa dan punya kedudukan, bahkan kekayaan berlimpah. Nah, bagaimana kalau kita mengalami mobilitas vertikal ke atas? Sikap apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Dan juga jangan lupa, kita harus saling tolong-menolong dan bersedekah bagi orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Berikutnya, contoh mobilitas vertikal ke bawah. Pak Novanto semula menjadi pejabat pemerintah.
karena dia melakukan tindakan korupsi, akhirnya dia dipecat dari jabatannya dan menjalani hukuman. Bisa kalian lihat di contoh tadi ya, orang yang semula memiliki jabatan dan memiliki kedudukan bisa berubah jadi orang yang biasa saja dan tidak memiliki kedudukan. Nah, ini dinamakan mobilitas vertikal ke bawah. Bagaimana seumpama kita mengalami mobilitas vertikal ke bawah? Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus sabar. Kita terus berusaha dan berdoa agar kita bisa bangkit kembali. Kita tidak boleh stres atau putus asa, supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Berikutnya contoh mobilitas horizontal. Bu Dwi seorang guru, semula mengajar di SDN 1 Gresik. Karena tempat tinggalnya pindah ke Lamongan, maka dia pindah mengajar di SDN 2 Lamongan. Bisa kalian lihat di gambar tersebut. Di situ Bu Dwi dia bekerja sebagai guru. Kemudian dia pindah ke tempat lain, dia tetap bekerja jadi guru. Jadi di sini tidak ada peningkatan kedudukan. Kedudukannya tetap sama menjadi guru. Ini yang dinamakan mobilitas horizontal. Nah, bagaimana sikap kita seandainya kita mengalami mobilitas horizontal yang harus pindah tempat? Yang harus kita lakukan adalah kita harus pandai-pandai beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga kita tetap bisa disenangi oleh banyak orang. Itu ya. Nah, itu tadi materi tentang mobilitas sosial. Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi tersebut, saya ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Jawabannya ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Nanti diserahkan di Google Classroom. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud mobilitas sosial? Yang kedua, tuliskan pembagian mobilitas sosial melalui bagan berikut. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5, ini uji pemahaman materi gambar. Untuk menjawab nomor 3, 4, dan 5, ada 2 jawaban yang harus kalian jawab di buku tulis. Yang pertama, kalian ceritakan atau deskripsikan gambar yang disajikan dengan bahasa yang jelas dan runtut. Yang kedua, tentukan termasuk bentuk mobilitas apa gambar tersebut. Nomor 3, ada 4 gambar yang disajikan. Gambar 1, ada gambar pengusaha beras. Gambar 2, ada gambar pilkada. Gambar 3, ada gambar uang dan surat suara. Gambar 4, ada rumah sakit jiwa. Kalian jelaskan berdasarkan urutan gambar tersebut. Nomor 4, ada 3 gambar. Gambar 1 ada gambar pengamen jalanan.
gambar 2 ada latihan vokal. Gambar 3 ada orang yang sedang manggung. Untuk nomor 5 ini ada 2 gambar. Kalian lihat dari sudut orang yang berdiri. Gambar 1 PT Telkom dan gambar 2 PT PLN. Kalian jelaskan, kalian jawab di buku tulisnya, kemudian difoto dan diserahkan di Google Classroom kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.